Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Dr. Hajah Wina Roswina, SEMM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang saya hormati, Bapak Dodi Tisna Amijaya, SEMM, selaku Kaprodi S1 Manajemen. Dan yang saya hormati, Ibu Rini Astuti, SPT MM, selaku dosen pembimbing saya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dindin Subagja dengan nomor induk mahasiswa 41224231108282 Kaprodi S1 Manajemen. Di sini saya akan memaparkan hasil daripada laporan uji praktek lapangan atau yang disebut magang yang berjudul pemantauan stok barang di supply chain manajemen PT Pertamina Geothermal Energy yang dilaksanakan dan terhitung dari tanggal 9 September sampai dengan 3 Desember. Supply chain management atau bisa disingkat SCM adalah proses pengelolaan aliran barang, informasi, dan sumber daya dari titik asal hingga ke konsumen akhir. SCM mencakup dari perencanaan, pengadaan, produksi, pengiriman, pemantauan stok, dan pengelolaan hubungan antar semua pihak yang terlibat dalam rantai pasok. Salah satu tugas dari SCM yaitu pemantauan stok barang. Pemantauan stok barang merupakan salah satu aspek penting dalam operasional perusahaan, terutama di sektor energi yang memiliki kompleksitas tinggi seperti di PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang. Sistem pemantauan stok yang efektif dan efisien dapat meningkatkan kinerja supply chain management dan mendukung keberlangsungan operasional perusahaan. PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang sebagai salah satu perusahaan terkemuka dalam pengembangan energi geothermal di Indonesia, perlu memastikan bahwa proses pemantauan stok barang dilakukan secara efisien dan efektif. Di PGE Area Kamojang mengimplementasikan sistem pemantauan stok barang berbasis MySAP yang merupakan platform ERP atau Enterprise Research Planning yang dapat membantu dalam pengelolaan data dan informasi secara terintegritas. Pengembangan panas bumi di Indonesia dimulai pada tahun 1926 di Kamojang, Jawa Barat. Pada tahun 1974, Pertamina melakukan survei dan eksplorasi panas bumi yang menghasilkan pilot proyek PLTP sebesar 0,25 MW. Di Kamojang, tahun 1978 diikuti dengan keberhasilan pengoperasian lapangan panas bumi PLTP Unit 1 Kamojang sebesar 30 Watt di tahun 1983. PLTP Unit 2 dan 3 Kamojang sebesar 2 kali 55 MW di tahun 1987. Tahun 2008 berhasil dioperasikan PLTP Unit 4 Kamojang sebesar 60 MW sebagai total proyek pertama PTPG. PLTP Unit 5 Kamojang sebesar 35 MW di tahun 2015. Visi dan misi di PT Pertamina Geothermal Area Kamojang. Visi, World Class Green Energy Company with largest geothermal capital globally. Dan misinya terdapat 2 poin. Poin pertama, menciptakan nilai dengan memaksimalkan pengelolaan end-to-end potensi panas bumi beserta produk turunannya. Dan poin keduanya, mendukung dan berpartisipasi dalam agenda dekarbonasi nasional dan global. Dan di sini ada struktur organisasi dari perusahaan
PGE Area Kamojang yang dipimpin langsung oleh direksi atau direktur operasi yang bertanggung jawab dan untuk berkoordinasi kepada para manajer-manajer yang membawahi, ada manajer operation, ada manajer maintenance, dan ada manajer business support, ada manajer HSSE. Untuk manajer operation itu untuk mengatur dan langsung mengawasi di lapangan jalannya operasional perusahaan. Sedangkan manajer maintenance itu bertanggung jawab untuk pemeliharaan peralatan juga. Ada manajer business support itu yang bertanggung jawab menghandle administrasi dan bisnis atau dukungan bisnis seperti administrasi kepada vendor gitu. Ada juga manajer HSSE yang bertanggung jawab daripada kesehatan, lingkungan, dan mengatur semua keamanan di lingkungan perusahaan. Untuk aktivitas magang, praktikan itu terlibat yang pertama physical check atau melakukan pemeriksaan fisik material, dan yang kedua ada membuat BASTM atau BASTM itu singkatan daripada berita acara serah terima material, dan BAPM. Sedangkan BAPM itu berita acara penerimaan material. Terus yang selanjutnya praktikan terlibat dalam input data, batch overtime, dan request dinas, dan juga input data upah driver. Batch overtime itu data lemburan dari karyawan driver, dan request dinas yang diinput melalui website yang disediakan oleh perusahaan. Dan selanjutnya praktikan terlibat juga dalam penginputan data delivery order atau DO, dan juga PO atau purchase order. Dan selanjutnya praktikan juga terlibat dalam penerimaan material dan pengecekan material yang datang dari vendor ke perusahaan. Temuan kekurangan di lapangan praktikan. Ada 2 poin yang saya angkat atau 2 masalah yang saya angkat di dalam laporan ini. Penemuan pertama, ada kendala dalam tata letak dalam material. Praktikan menemukan bahwa tata letak material di gudang tidak efisien. Terkadang letak material tidak sesuai dengan bin log di rak, tidak sesuai dengan by data yang praktikan pegang dan diberi tugas oleh pembimbing lapangan. Hal ini menyebabkan waktu yang lebih lama dalam pengambilan material dan berdampak pada efisiensi operasional. Jadi kurang teraturnya tata letak material dan tidak sesuai dengan bin log data yang dipegang oleh praktikan atau yang ditugaskan oleh pembimbing lapangan. Itu disebabkan oleh apa? Itu disebabkan oleh tidak teraturannya operator yang mengambil atau menggunakan material yang ada di gudang. Nah, temuan masalah yang kedua adalah kesalahan dalam estimasi kebutuhan. Kendala lain yang dihadapi adalah kesalahan estimasi stok. Estimasi yang tidak akurat disebabkan oleh kurangnya data historis yang akurat dan ketidakpastian permintaan. Solusi yang praktikan ajukan kepada perusahaan yaitu tata letak gudang merujuk pada pengaturan fisik dari area penyimpanan dan pergerakan material di dalam gudang. Menurut Tompkins et al. 2010,
Tata letak yang efisien dapat mengurangi waktu pengambilan, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi biaya operasional. Analisis tata letak yang baik memperhatikan frekuensi penggunaan material, sehingga item yang sering digunakan dapat diakses dengan mudah. Yang pertama, rekomendasi penataan ulang material. Penempatan berdasarkan frekuensi, tempatkan item yang sering digunakan di dekat pintu masuk atau area kerja utama. Item yang kurang sering digunakan dapat diletakkan lebih jauh daripada pintu masuk utama di bagian gudang. Nah, untuk permasalahan kedua, praktikan memberikan solusi mengimplementasikan sistem pemantauan yang dinamis. Sistem pemantauan dinamis adalah sistem yang dapat menyesuaikan estimasi stok berdasarkan tren dan pola permintaan terbaru. Menurut Corpa dan Meindl 2016, sistem ini penting untuk menghadapi fluktuasi permintaan dan memastikan ketersediaan material yang tepat. Kesimpulan, periode magang dapat disimpulkan beberapa poin terkait penerapan sistem pemantauan stok ini. Yang poin pertama, pentingnya pemantauan stok. Pemantauan stok yang efisien sangat krusial bagi perusahaan untuk menjaga kelancaran operasional. Dalam industri yang bergerak cepat, seperti energi geotermal, ketersediaan material yang tepat waktu dan sesuai spesifikasi dapat menghindari keterlambatan dalam proyek dan mengurangi biaya tambahan. Poin kedua, peran MySAP dalam SCM atau Supply Chain Management memfasilitasi pengelolaan informasi secara terintegritas, memungkinkan perusahaan untuk memantau stok secara real time. Hal ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat, serta membantu dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan responsivitas terhadap perubahan permintaan pasar. Poin ketiga, tantangan implementasi. Meskipun MySAP menawarkan banyak keuntungan, terdapat tantangan dalam penerapannya. Beberapa tantangan tersebut meliputi kebutuhan untuk melatih karyawan dalam penguasaan sistem, integritasi dalam proses bisnis yang sudah ada, dan biaya implementasi. Perusahaan perlu mengatasi tantangan ini untuk memaksimalkan manfaat dari sistem yang diterapkan. Dan poin yang keempat, pengalaman praktis selama magang. Praktikan terlibat dalam berbagai kegiatan mulai dari pemeriksaan fisik material hingga penginputan data. Pengalaman ini memberikan wawasan berharga mengenai pentingnya ketelitian dan dokumentasi dalam setiap proses pengadaan. Praktikan juga belajar bahwa komunikasi yang baik antara lain merupakan kunci dalam menyelesaikan masalah yang timbul. Selanjutnya, praktikan akan memaparkan saran praktikan untuk perusahaan. Saran yang pertama itu integrasi sistem yang lebih baik. Terus saran kedua, pengambilan sistem yang fleksibel. Mengingat dinamika pasar yang selalu berubah, perusahaan perlu mengembangkan sistem yang fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perusahaan tersebut. Penerapan fitur analisis prediktif dalam MySAP dapat membantu perusahaan dalam memprediksi kebutuhan stok di masa depan, sehingga dapat mengurangi risiko kelebihan atau kekurangan stok. Peningkatan komunikasi internal, mendorong komunikasi yang lebih baik antar tim di dalam perusahaan sangatlah penting. Dengan komunikasi yang efektif, masalah yang muncul dapat diselesaikan dengan cepat, dan semua pihak dapat bekerja menuju tujuan yang sama.
Pertemuan rutin antara departemen dapat menjadi saran untuk meningkatkan kolaborasi. Poin selanjutnya, pengembangan dokumentasi yang lebih baik. Perusahaan perlu memastikan bahwa semua proses terkait pemantauan stok akan memudahkan dalam audit dan pelacakan material, serta memberikan panduan bagi karyawan baru dalam memahami proses yang ada. Nah, di slide selanjutnya ini slide yang paling ditunggu-tunggu oleh praktikan, karena di sini saya refleksi diri atau menjelaskan apa yang saya dapat atau benefit yang didapatkan setelah saya magang di perusahaan PT Pertamina Geothermal Energy. Jadi, selama periode magang di PT Pertamina Geothermal Energy, khususnya dalam konteks pemantauan stok barang berbasis MySAP di Supply Chain Management atau SCM, selama 3 bulan magang, praktikan tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoritis, tetapi juga pengalaman praktis yang sangat berharga. Melalui refleksi diri ini, praktikan berusaha untuk mengevaluasi apa yang telah praktikan pelajari, tentang tantangan apa yang dihadapi, serta bagaimana pengalaman ini akan mempengaruhi perkembangan karir praktikan di masa depan. Salah satu pengalaman yang paling berkesan adalah keterlibatan praktikan dalam pemeriksaan fisik material. Kegiatan ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses pengadaan atau pemantauan stok di material. Praktikan belajar untuk memastikan bahwa semua material yang diterima sesuai dengan pesanan dalam kondisi yang baik. Dalam proses pemeriksaan ini, perhatian terhadap detail sangatlah penting. Praktikan menyadari bahwa kesalahan sekecil apapun dalam pemeriksaan dapat mengakibatkan masalah besar di kemudian hari, seperti keterlambatan proyek atau biaya tambahan. Hal ini mengajarkan praktikan bahwa ketelitian tidak hanya diperlukan dalam pemeriksaan fisik, tetapi juga dalam semua aspek pekerjaan. Nah, selain itu juga, praktikan terlibat dalam menyusun dokumen penting seperti berita acara serah terima material atau bisa disingkat BASTM, sering disebut di sana. Dan berita acara penerimaan material atau BAPM. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber dan belajar tentang pentingnya dokumentasi yang baik dalam setiap transaksi bisnis. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti penerimaan, tetapi juga sebagai alat untuk melacak dan mengelola material di dalam perusahaan. Praktikan menjadi lebih sadar akan peran penting dokumentasi dalam menjaga kelancaran operasional perusahaan. Pengalaman praktikan juga mencakup penginputan data terkait lembur, pengajuan dinas, dan upah driver. Kegiatan ini menuntut ketelitian dan kecepatan dalam pengolahan data agar tidak terjadi kesalahan yang dapat berdampak pada pembayaran atau gaji karyawan. Praktikan belajar untuk menggunakan sistem MySAP dengan lebih efektif, yang membantu praktikan memahami bagaimana teknologi dapat meningkatkan efisiensi operasional. Meskipun pada awalnya praktikan juga merasa sulit dalam menavigasi sistem, dengan bimbingan dari pembimbing lapangan, praktikan perlahan-lahan mulai memahami fitur-fitur yang ada. Proses ini menggambarkan betapa pentingnya dukungan tim dalam proses belajar. Dan slide terakhir ini praktikan menampilkan aktivitas magang atau foto dokumentasi selama kegiatan magang. Berapa kegiatan magang? Di foto pertama, praktikan sedang berhadapan dengan laptop, itu praktikan sedang input data atau olah data batch overtime sama pengajuan dinas dan gaji driver. Poin kedua, di foto kedua itu praktikan juga sedang menjalankan atau diberi tugas oleh pembimbing lapangan itu untuk pengecekan material, karena adanya datang material dari vendor
ke perusahaan. Nah, di foto keempat itu yang di bawahnya, setiap pagi praktikan dilibatkan dalam toolbox atau itu bahasa istilah dari perusahaan disebut toolbox. Kalau bahasa umumnya meeting koordinasi di setiap pagi hari atau briefingan. Nah, dan foto keempat itu praktikan juga sedang penerimaan material yang datang. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.